أهلا وسهلا في أرض مصر، أهلا وسهلا في أرض الكنانة، أرد الأنبياء قبلة العلماء. Perkenalkan, nama saya Muazza Nurul Aziza. Saya Risma Anggina Nasution, mahasiswi tingkat 3 Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kenalin, nama aku Prawita dari Sikasmadi, kalian bisa panggil aku Wita. Saya mengucapkan ahlan wasalan wa marhaban bikum untuk teman-teman mahasiswa baru kedatangan 2020-2021. Selamat datang para duta bangsa, selamat dan semangat berjuang di Ardul Kinana. Saya Tengku Masyito Syahida Azahra, Ketua Wihda tahun 2018-2019 turut mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fil ardil kinana untuk seluruh calon mahasiswa baru tahun ini. Semoga langkah besar kalian ke Mesir bisa menjadi pembuka kesuksesan kalian di masa depan. Saya Nuansa Garini, Ketua Wihda 2017-2018, menyambut baik kedatangan adik-adik. Selamat belajar, selamat berdinamika, dan jangan lupa jaga kesehatan. Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya adik-adik bisa merasakan kesempatan yang begitu luar biasa ini. Ya, dan tentunya tidak semua orang Allah berikan anugerah yang begitu luar biasa yang seperti adik-adik rasakan. Dan saya yakin saat ini adik-adik dalam keadaan semangat yang membara, semangat yang berkobar-kobar. Maka kakak pesankan, ingat selalu tujuan dan prioritas adik-adik datang ke Mesir itu untuk apa. Saya yakin tujuan kalian adalah untuk belajar dan meraup ilmu sebanyak-banyaknya. Adik-adik datang ke Mesir tentunya membawa amanah yang begitu besar di atas pundak kalian, membawa amanah yang begitu berat dari kedua orang tua, dari keluarga, bahkan dari bangsa Indonesia. Di Mesir, kalian sendirilah yang akan menentukan masa depan kalian seperti apa. Majelis keilmuan tersebar luas di mana saja. Kalian bisa mendapatkannya, berbagai disiplin keilmuan ada. Dengan dipandu oleh para ulama yang Masya Allah dengan ketawaduannya dan rendah hati. Maka di sini kalianlah yang akan menentukan di mana hati kalian akan berlabuh dan kemana kaki kalian akan melangkah. Kalian pula lah yang akan menentukan apakah kalian akan kembali ke Indonesia membawa segudang ilmu dan prestasi, ataukah kalian akan kembali ke Indonesia hanya membawa kantong kosong tak berisi apa-apa. Maka sejak sekarang kuatkan iman kalian, bulatkan tekad kalian, dan kejarlah impian kalian. Qahirah in lam takharha qaharoka. Sini saya ingin sharing aja ya, tips belajar di Mesir menurut Ana, karena mungkin banyak versi-versi lain dari kakak-kakak yang lain. Kalau menurut Ana ada 6 tips belajar di Mesir. Apa aja itu, Kak? Yang pertama, niat. Niat itu sesuatu yang paling utama. Apa tujuan kita ke Mesir? Untuk jalan-jalan atau untuk kuliah? Kita seorang mahasiswa kan, atau mahasiswi. Jadi ya sepatutnya kita harus apa? Kita harus rajin kuliah. Yang kedua, rajin muhadharah. Pasti ada yang tanya, Kak, aku nggak paham muhadharah, yaudah aku nggak usah ikut aja deh, gitu kan. Padahal nggak apa-apa, pasti awal emang sulit, kita nggak paham karena tuturnya mungkin pakai bahasa Amiyah atau tuturnya pakai bahasa Amiyah. Tapi sesuatu yang sulit kalau terbiasa lama-lama akan jadi biasa. Yang ketiga apa, Kak? Yang ketiga, coba cari teman orang Mesir atau orang Indo yang dia itu rajin kuliah. Biasanya orang yang rajin kuliah itu orang yang duduk di depan-depan itu. Kenapa harus cari teman yang rajin kuliah? Karena mungkin aja kita nggak hadir kuliah, atau mungkin aja kita nggak paham apa yang dijelasin sama doktora. Jadi ya mungkin kita ada sesuatu yang mungkin pas kita nggak paham itu kita lagi terbawa di alam sadar atau tidur. Terus yang keempat apa, Kak? Yang keempat, baca-baca buku sebelum muhadharah. Itu penting banget. Kenapa? Karena biar ketika muhadharah itu kita paham apa yang dijelasin sama doktorah gitu, walaupun beliau pakai bahasa Amiyah. Karena bahasa Amiyah itu pasti ada sesuatu yang kayak nyerempetnya gitu ke bahasa Fusha. Terus yang kelima adalah
belajar bareng sama teman. Belajar bareng sama teman atau diskusi. Karena sesuatu yang kita pahami itu mungkin saja berbeda dengan sesuatu yang dipahami sama teman kita. Jadi kita harus sering sharing. Yang keenam adalah sesuatu yang paling penting, itu doa dan tawakal. Yang pertama, kita udah niat kan? Yang kedua, kita udah usaha maksimal. Yang ketiga, tinggal tawakal. Apapun itu hasilnya, kita serahkan pada Allah. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara belajar yang bagus dan baik dalam menghadapi persiapan ujian Al-Azhar kali ini. Nah, sebelum itu, bagi kalian yang sudah menemukan tipe belajar yang bagus, seperti misalkan kalian memang lebih sering meringkas ataupun lebih suka mendengar record dan rekaman-rekaman dari Dukturo atau guru-guru bimbel. Nah, boleh kalian lanjutkan. Dan juga tidak ada salahnya mencoba tips-tips yang berikut ini. Yang pertama yaitu meringkas. Meringkas itu seperti ini. Jadi setelah kita membaca muqarrar dan memahaminya, kita meletakkan poin-poinnya di atas sebuah kertas. Nah, benefitnya sendiri itu memang walaupun meringkas itu membutuhkan waktu yang sangat banyak, tapi meringkas itu sendiri bisa kita bawa di mana-mana, baik itu di bus ataupun tempat-tempat umum lainnya. Yang kedua yaitu mind mapping. Mind mapping ini itu pas banget untuk orang yang simple dan nggak butuh banyak waktu sebanyak kita meringkas ataupun melakukan yang lain. Mind mapping itu cukup dengan memetakan itu di papan tulis ataupun di sebuah kertas seperti ini. Nah, mind mapping sendiri jadi lebih ringkas dan lebih simpel. Dan yang terakhir adalah bagi kalian yang nggak bisa meringkas dan nggak bisa juga, maksudnya nggak bisa jauh dari muqarrar, jadi ujung-ujungnya balik ke kita. Nah, kita bisa mencoba seperti ini misalkan. Jadi setelah kita membaca muqarrar tersebut, kita meletakkan kertas kecil aja di pojok halaman. Nah, itu untuk apa? Ketika kita sudah membaca, kira-kira itu penting dan itu adalah poin-poinnya, bisa kita letakkan di sini. Ataupun kata-kata yang sulit, misalkan ada kata-kata yang kita tidak tahu, nah itu bisa kita letakkan di sini. Dan apa sih gunanya? Ini tuh sebagai seperti pembuka ketika kita mulai murojaah kembali apa yang udah kita baca. Ketika kita buka, nah itu kita langsung mendapatkan kertas tersebut. Nah, itu aja yang kita tips-tips dari saya. Dan jangan lupa seperti yang sering kita dengar bahwa ujian di Al-Azhar itu ada yang namanya faktor X. Apa itu faktor X sendiri? Faktor X itu adalah dalam proses belajar dan mengajar, kalian harus tetap menjalankan rutinitas perbuatan yang baik dan amal-amal yang kalian tekuni dan kalian rutinkan. Misalkan kalian yang suka puasa seperti puasa Senin Kamis ataupun puasa Daud, atau juga kalian yang tidak putus tilawah dan murojaah, itu bisa tetap kita jalankan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk banyak berdoa dan meminta doa kepada orang-orang terdekat kita. Misalkan terutama kepada orang tua kita, guru-guru kita, masyayikh kita, dan juga lingkungan sekitar kita. Karena kita tidak tahu doa mana yang akan terkabulkan oleh Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.